Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Sulaiman, NIM 201010504961 dari kelas MJM 18 semester 3 program studi S1 manajemen. Kesempatan kali ini saya membawakan materi 2, yaitu pendekatan dan kendala dalam manajemen sumber daya manusia. Perkembangan manajemen sumber daya manusia. Perkembangan manajemen sumber daya manusia didorong oleh kemajuan peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan daya saing produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Manajemen sumber daya manusia pada mulanya terpadu dalam manajemen atau belum menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Para ahli abad ke-20 mengembangkan manajemen sumber daya manusia menjadi suatu bidang studi yang khusus mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Perkembangan manajemen sumber daya manusia didorong oleh masalah-masalah, pertama ekonomis, masalah politis, kemudian terakhir masalah sosial. Pada masalah ekonomis, poin-poinnya adalah semakin terbatasnya faktor-faktor produksi menuntut agar sumber daya manusia dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Kemudian semakin mendasarinya sumber daya manusia paling berperan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Kemudian karyawan akan meningkatkan moral kerja, disiplinan, dan prestasi kerjanya jika kemampuan dikualifikasi dari pekerja. Dan terjadinya persaingan yang tajam untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas di antara perusahaan. Serta para karyawan semakin menuntut keamanan ekonominya pada masa depan. Masalah-masalah dari segi politik, poin-poinnya yaitu hak asasi manusia semakin mendapat perhatian dan kerja paksa tidak diperkenankan lagi. Kemudian organisasi buruh semakin banyak dan semakin kuat, mengharuskan perhatian yang lebih baik terhadap sumber daya manusia. Lalu campur tangan pemerintah dalam mengatur perburuhan semakin banyak, dan adanya persamaan hak dan keadilan dalam memperoleh kesempatan kerja, serta emansi wanita yang menuntut kesamaan hak dalam memperoleh pekerjaan. Dari segi sosial, poin-poinnya yaitu timbulnya pergeseran nilai di dalam masyarakat akibat pendidikan dan kemajuan teknologi, dan berkurangnya rasa kebanggaan terhadap hasil pekerjaan akibat spesialisasi pekerjaan yang mendetail. Lalu semakin banyak pekerjaan wanita yang karena kodratnya perlu mendapat pengaturan dalam perundang-undangan, dan kebutuhan manusia yang semakin beraneka ragam, material dan non-material yang harus dipenuhi oleh perusahaan, misalnya masalah status sosial dan kesehatan. Dalam mempelajari manajemen sumber daya manusia, ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu kita bisa lihat di gambar berikut. Itu ada pendekatan manajemen sumber daya manusia. Di sana terbagi ada pendekatan mekanis, pendekatan hubungan manusia, dan pendekatan paternalis. Metode pendekatan tersebut mempunyai kebaikan dan kelemahan. 1. Pendekatan mekanis. Mekanisasi adalah mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan berdasarkan kepada pertimbangan ekonomis, kemanusiaan, efektivitas, dan kemampuan yang lebih besar dan lebih baik. Pendekatan ini menitikberatkan analisis kepada spesialisasi, efektivitas, standarisasi, dan memperlakukan karyawan sama dengan mesin. Keuntungannya, pekerja semakin terampil dan efektivitas semakin besar. Kelemahannya, pekerjaan membosankan karyawan, mematikan kreativitas, kebanggaan dalam bekerja semakin berkurang. Pendekatan mekanis akan menimbulkan masalah-masalah berikut: pengangguran teknologis, keamanan ekonomis, organisasi buruh, dan kebanggaan dalam bekerja semakin berkurang. Kedua, pendekatan paternalis. Pendekatan ini membuat pemimpin mengarahkan bawahannya dalam bertindak. Keuntungannya, para bawahan diperlakukan dengan baik,
Fasilitas-fasilitas diberikan, bawahan dianggap sebagai keluarga. Kelemahannya, karyawan menjadi manja, malas, sehingga produktivitasnya menurun. Ketiga, pendekatan sistem sosial. Pendekatan ini memandang organisasi atau perusahaan sebagai sistem yang kompleks yang berada dalam lingkungan yang kompleks, kerjasama yang harmonis antara sesama karyawan, atasan, dan bawahan sehingga tujuan tercapai. Pendekatan ini mengutamakan hubungan harmonis, interaksi yang baik, saling menghargai, saling membutuhkan, dan saling mengisi, sehingga terdapat suatu total sistem yang baik. Tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sebagai suatu sistem dengan ruang lingkup yang bersifat internal dan eksternal. Bersifat internal adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Lalu bersifat eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan kemampuan pengendalian manajemen, di mana sebagian merupakan ancaman dan sekaligus tantangan untuk diupayakan mengatasinya dalam mencapai tujuan perusahaan. Ada dua jenis tantangan yang ada dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu dikelompokkan menjadi 4. Yakni 1, tantangan eksternal. Sektor teknologi. Kecanggihan teknologi telah berdampak secara bisnis, yaitu semakin produktif, efektif, dan efisien dalam pengelolaan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan bersaing di era globalisasi. Dan ada sektor ekonomi, terjadinya perubahan pola hidup dan pola konsumsi masyarakat yang terrefleksi pada perubahan pembangunan sektor ekonomi suatu negara. 3. Lalu sektor sosial kultural, terjadinya pergeseran pola pikir paradigma dari industri beralih kepada jasa, sehingga mengutamakan profesionalisme dalam bekerja. Nah, terakhir sektor politik, bertambahnya jalan sumber daya manusia yang ingin berkreativitas di sektor politik atau partai politik yang lebih menjanjikan kehidupan masa depan dengan cepat. Jadi perusahaan yang tumbuh dalam lingkungan eksternal terdiri atas 3 macam pengubah, yaitu A. Yang seluruhnya dapat dikendalikan, B. Yang sebagian dapat dikendalikan, C. Yang seluruhnya tidak dapat dikendalikan. Keterangan ini membentuk dan memaksa organisasi atau perusahaan membuat kebijakan dan berdampak pada kebijakan dan praktiknya. Kedua, tantangan internal. Tantangan muncul karena adanya sumber daya manusia yang mengejar pertimbangan finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain, dan dihadapkan pula pada serikat pekerja. Sistem informasi yang semakin terbuka dan budaya organisasi pimpinan dan sumber daya manusia profesional akan mampu mengkonfrontasikan tantangan internal dengan menjaga keseimbangan, pemenuhan kebutuhan, dan mampu menghindarkan berbagai konflik. Kelompok profesional mempertaruhkan waktu, keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan reputasinya demi kepentingan negara dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dan perusahaan yang bersangkutan langkah-langkah menghadapi lingkungan manajemen sumber daya manusia. Poin-poinnya: A. Mengukur produktivitas dan penilaian terhadap kualitas output sumber daya manusia melalui teknik perencanaan dan pengendalian yang sesuai. B. Adanya praktek manajemen sumber daya yang tangguh. C. Organisasi harus menghubungkan kebijaksanaan manajemen sumber daya manusia dengan strategi kebijakan perusahaan. Saya kira sekian ya presentasi saya. Apabila ada kata yang kurang jelas ya, saya mohon maaf. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.